Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, agar lebih paham materi kali ini, mari kita bersama-sama simak video berikut ini. Menyederhanakan pecahan. Sebelum kita menyederhanakan pecahan, kita harus tahu dulu pecahan apa yang bisa kita sederhanakan. Jangan-jangan pecahan tersebut sudah sederhana. Nah, tidak perlu kita sederhanakan lagi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pecahan yang bisa disederhanakan itu yang bagaimana. Suatu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain 1. Nah, bagaimana itu? Contohnya misalnya 4/6. Di sini pembilangnya yaitu 4 dan penyebutnya yaitu 6. Nah, kita cek nih. Ada tidak angka yang bisa membagi angka 4 dan 6 dengan angka yang sama? Nah, angka 4 bisa tidak dibagi dengan angka 2? 6 bisa tidak dibagi angka 2? Nah, bisa bukan? Karena ada angka yang bisa membagi 4 dan 6 sekaligus, maka pecahan ini bisa disederhanakan. Paham? Oke, contoh yang kedua misalnya yaitu pecahan 5/16. 5/16 ini kira-kira bisa tidak disederhanakan? Sekarang kita cek dulu. Kira-kira ada tidak angka yang bisa membagi 5 selain angka 1, yaitu kita coba 2, bisa tidak? Tidak. Dibagi 3, tidak bisa juga. Dibagi 4, masih juga tidak bisa. Nah, berarti tinggal 5 dibagi 5. Nah, masalahnya, apakah angka 16 ini bisa dibagi dengan 5? Tidak bisa. Karena 5 hanya bisa dibagi dengan 5 dan 16 tidak bisa dibagi 5, maka pecahan ini sebenarnya sudah sederhana, maka kalian tidak perlu menyederhanakan lagi. Sampai sini kalian bisa membedakan ya, pecahan mana yang bisa disederhanakan dan mana yang tidak bisa disederhanakan. Jadi intinya jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama, maka pecahan itu bisa disederhanakan. Jika pecahan itu tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, maka pecahan itu sudah sederhana, tidak perlu disederhanakan lagi. Tapi mungkin bisa diubah dengan pecahan campuran, tapi dengan catatan jika pembilangnya itu lebih besar dibanding penyebutnya. Nah, kita coba sederhanakan. Contohnya, berapakah bentuk paling sederhana dari 18/30? Untuk menyederhanakan pecahan, kemudian ada dua cara, yaitu cara yang pertama dengan menentukan FBB dari pembilang dan penyebutnya. Maka kita tentukan dulu FBB dari angka 18 dan 30. Kita mulai dari angka 18. Nah, kita bagikan dengan bilangan prima ya. Bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. 18 kita bagi dengan bilangan pertama prima yaitu 2, hasilnya 9. 9 dibagi 2 tidak bisa kan? Maka kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Karena 3 sudah termasuk bilangan prima, maka kita stop dari sini. Sekarang kita ganti 30. 30 dibagi 2 hasilnya 15. 15 dibagi 2 tidak bisa, kita coba bagi 3. 15 bagi 3 hasilnya 5. Karena 5 sudah termasuk bilangan prima, maka kita stop. Oke, kalau sudah baru kita tuliskan faktorisasinya. 18 itu yaitu 2 kali 3 pangkat 2. Selanjutnya 30 yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kalau kita mencari FBB, maka kita tentukan angka yang sama dan memiliki pangkat yang paling kecil. Nah, FBB dari bilangan ini yaitu dari angka 18 ada angka 2, 30 ada angka 2, maka kita tuliskan 2 karena duanya memiliki pangkat yang sama yaitu 1, karena tidak ada
pangkat yang lebih kecil lagi kan. Nah, kita tulis angka 2. Selanjutnya di 18 ada 3, di 30 juga ada angka 3. Maka kita pilih pangkat yang lebih kecil, yaitu yang mana? Nah, yang 3 kan. Maka kita tulis yang 3. Karena tidak ada angka yang sama lagi, maka FPB dari angka 18 dan 30 yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kalau FPB-nya sudah ketemu, maka kita gunakan untuk membagi pembilang dan penyebutnya. 18 dibagi 6, 30 dibagi 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3, 30 dibagi 6 sama dengan 5. Nah, hasilnya yaitu 3/5. Jadi bentuk paling sederhana dari 18 per 30 yaitu 3/5. Bisa dipahami ya? Nah, jika kalian tidak bisa menggunakan cara yang pertama, maka kita menggunakan cara yang kedua dengan cara pelan-pelan membagi dengan bilangan prima. Bilangan prima tadi yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Sekarang kita coba bagi pembilang dan penyebutnya menggunakan bilangan prima. 18 dibagi 2 bisa kan? 30 dibagi 2 bisa kan? Nah, pembagiannya atas dengan bawah harus sama ya. Nah, 18 dibagi 2 hasilnya 9, 30 bagi 2 hasilnya 15. 9 dan 15 ini bisa tidak dibagi 2? Karena tidak bisa, maka kita coba dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 9 dibagi 3 bisa, 15 dibagi 3 juga bisa. Maka hasilnya kita bagi 3 ya. Nah, 9 dibagi 3 hasilnya 3, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Mudah bukan? Hasilnya sama kan dengan cara yang pertama, yaitu 3/5. Jadi, jika kalian mau menyederhanakan, boleh kalian gunakan atau memilih cara yang pertama atau cara yang kedua. Mana yang menurut kalian lebih mudah, maka itu yang kalian gunakan. Nah, bisa dengan cara pertama ataupun cara kedua. Nah, sampai sini kalian bisa memahami ya bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Biar lebih paham, kemudian kasih contoh lagi yaitu 36/24. Kita sederhanakan dengan menggunakan cara yang kedua. Nah, yaitu 36 dibagi pelan-pelan dengan bilangan prima. 36 dibagi 2, 24 dibagi 2 juga bisa ya. 36 dibagi 2 mendapat 18, 24 dibagi 2 hasilnya 12. 18 dibagi 12 masih bisa dibagi 2 ya, maka hasilnya 9/6. Nah, 9/6 bisa dibagi 2 tidak? 6 nya sih bisa, 9 nya kan tidak bisa, maka kita gunakan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 9 dibagi 3 bisa, 6 dibagi 3 juga bisa, maka kita bagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, hasilnya jadi 3/2. Nah, ini merupakan pecahan yang sudah sederhana karena sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Tetapi karena di sini pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebutnya, maka bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu hasilnya 1/2. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami.